Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bertemu kembali dengan Ibu Sinta Rosandi. Kali ini, Ibu Sinta Rosandi akan mengajak kalian untuk menikmati sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kali ini, Ibu Sinta akan mengajak kalian untuk menikmati sebuah novel. Seperti trailer film yang telah Pesinta pertontonkan atau Pesinta tayangkan tadi adalah sebuah film yang mengadaptasi dari suatu novel. Nah, novelnya seperti judul filmnya yaitu Bumi Manusia. Bumi Manusia merupakan novel karya ciptaan Bapak Pramudia Anantatur. Masih banyak lagi novel-novel yang telah diadaptasi menjadi sebuah film. Contohnya adalah ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Bugi Hamka, lalu ada Negeri Lima Menara, novel pertama dari trilogi karya Ahmad Fuadi, yang versi keduanya atau buku keduanya baru saja tayang, atau baru saja berakhir tayang di bioskop. Lalu ada lagi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, lalu ada novel 5 cm, lalu ada Negeri Van Orange, dan masih banyak lagi. Seperti salah satunya yang sempat hits atau sempat ramai yaitu Dilan 1990 yang menjadi favorit kalangan remaja. Itu juga merupakan film yang mengadaptasi dari sebuah novel. Nah, di dalam sebuah novel terdapat yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, di dalam novel ada 7 unsur. 7 unsur intrinsik ini terdiri dari yang pertama ada tema. Tema adalah makna sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara sederhana. Jadi awal dari suatu novel yaitu unsur intrinsiknya adalah tema. Lalu berikutnya ada yang namanya alur. Alur adalah hubungan antara peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalanan peristiwa secara kronologis, tapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Lalu ada lagi tokoh dan penokohan. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokohnya. Nah, tokoh ini terdapat 3, yaitu masuk 3 macam, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan antagonis. Lalu berikutnya ada lagi yang namanya latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Nah, latar ini terbagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial. Lalu ada lagi amanat. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembacanya yang terkandung dalam cerita novel. Ini juga sangat penting karena dari amanat kita akan belajar sesuatu yang akan membuat kita semakin mengilhami kehidupan yang kita hadapi atau kita jalani selama ini. Lalu ada lagi yang namanya sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang itu ada sudut pandang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ada yang namanya gaya bahasa atau lebih dikenal dengan majas. Gaya bahasa adalah suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam cerita novel. Nah, gaya bahasa ini atau majas ini berbagai macam ya. Ada majas personifikasi, hiperbola, litotes, sinisme, sarkasme, simile, ada metafora, ada sarkasme ya, dan
dan masih banyak lagi yang pastinya sudah kalian pelajari ketika kalian SMP. Lalu setelah ada unsur intrinsik, pastinya ada yang namanya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berada di luar karya sastra dan juga memiliki hal yang sangat penting dan mempengaruhi bangunan dan struktur sistem karya sastra. Yaitu ada 3, yaitu biografi pengarang, nilai-nilai, situasi, dan kondisi. Latar belakang pengarang ini juga termasuk mempengaruhi cerita dalam novel seperti cerita Negeri Memana dan Tanah Tiga Warna, karena pengarangnya sendiri merupakan salah satu murid yang ada di dalam novel tersebut. Tapi tentunya pastinya ya namanya yang ada di novel disamarkan. Lalu berikutnya ada nilai-nilai, ada nilai sosial, agama, budaya ya, yang pastinya mempengaruhi dalam sebuah novel. Lalu ada situasi dan kondisi, situasi yang menjadi melatar belakangi untuk dalam penceritaan novel. Lalu apa semua ya, unsur intrinsik dan ekstrinsik adalah unsur penting yang sangat berkaitan dan tak boleh diabaikan dalam membuat suatu karya sastra. Unsur intrinsik dan ekstrinsik merupakan kesatuan yang mampu memproduksi karya sastra atau cerita dengan baik dan tepat. Lalu berikutnya ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini terdiri dari 3 hal, yaitu ada gaya bahasa, ada ungkapan, dan ada citraan. Seperti yang telah kalian ketahui, gaya bahasa adalah suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis dalam cerita novel. Tadi sudah bisa ceritakan atau bisa jelaskan ya. Contohnya, ada ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang membentuk satu arti baru dan tidak dapat ditafsirkan menggunakan kata pembentuk dasarnya. Ungkapan-ungkapan ini bisa kalian lihat atau kalian cari di sekitar kalian dan sering kalian ungkapkan, misalkan banting tulang, gulung tikar, angkat kaki, naik pitam. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sudah sering kalian dengar atau kalian bicarakan ya. Lalu berikutnya ada namanya citraan. Citraan ini adalah berbagai macam, ada citraan penglihatan, ada citraan pendengaran, ada citraan penciuman, citraan gerak, dan sebagainya. Lalu anak-anak setelah mempelajari ketiga hal tadi, pastinya kita atau anak-anak akan melangkah dalam merancang novel. Nah, langkah-langkah merancang novel ini adalah langkah-langkah untuk membuat kerangka novel. Jadi sebelum menjadi suatu novel yang utuh, pastinya kita harus membuat rancangan atau kerangka novel. Yang pertama yang pastinya adalah memilih tema yang akan diangkat menjadi sebuah novel. Lalu yang kedua, menentukan tokoh dan karakter yang dimiliki tokoh tersebut. Misalkan tokohnya mau jadi protagonis, antagonis. Lalu menentukan alur cerita. Lalu jangan lupa menentukan alur waktu, tempat, dan latar sosial novel. Dan tidak juga kalah pentingnya, juga harus menentukan amanat atau pesan yang ingin disampaikan lewat novel yang akan Anda atau anak-anak tulis. Karena novel adalah suatu kegiatan nulis jangka panjang, makanya yang paling diutamakan dahulu yaitu merancang atau membuat kerangka novel. Kalau tidak ada rancangan atau kerangka novel, pasti akan susah untuk membuat
novel yang lengkap ya. Nah, anak-anakku, cukup sekian yang dapat Bu Sinta ceritakan atau Bu Sinta bahas tadi. Hari ini ada suatu kata-kata mutiara dari Permudian Tutur untuk kalian, yaitu seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Nah, semoga kata-kata mutiara hari ini dapat kalian rasakan dengan hati dan juga dengan pikiran ya, dimasukkan jadi satu dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Semoga kata-kata mutiara ini dapat juga membangkitkan kalian untuk tetap ingat untuk menjadi seorang yang terpelajar yang sesungguhnya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.